Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Sebelum pelajaran kita mulai, ketua kelasnya siapa? Siapa namanya? Silahkan dipimpin doanya. Untuk memulai pelajaran hari ini kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Sebelum saya mulai pelajarannya, saya absen terlebih dahulu nggih. Muhammad Ibad Novian Nizar Huda Faza Nabila Sukria Maulidi. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nggak ada yang izin nih? Nggak ada. Jadi sebelum kita mulai pelajarannya, saya mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang sudah membaca Al-Quran belum? Nah, semua yang hadir di sini udah membaca Al-Quran belum? Satu ayat atau satu halaman? Sampun nggih? Coba Faza, hari ini baca berapa ayat? Berapa halaman atau berapa ayat atau berapa juz? Setengah juz. Huda baca Quran nggak hari ini? Berapa? Seperempat. Yakin Hud? Apa pentingnya membaca Quran dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Ada yang bisa jawab? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, silahkan angkat tangan. Apa pentingnya membaca Al-Quran pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya? Untuk menumbuhkan rasa iman dan takwa dalam hati. Ya benar, Ibad. Jadi untuk menumbuhkan rasa nobat, iman dan takwa kepada hati. Jadi Al-Quran itu satu fungsinya sebagai apa? Sebagai zikir. Termasuk sebagai zikir kan gitu. Membaca Al-Quran itu termasuk sebagai zikir, sebagai pengingat kita kepada Allah. Paham ya? Jadi sudah jelas kalau Al-Quran itu satu sebagai pedoman hidup. Maksudnya kita hidup, kita menjalani agama Islam itu kan teksnya kita mengikuti Quran, ajaran-ajaran Al-Quran. Semua kesulitan, semua kemudahan, semua kerisauan yang kita hadapi itu tetap balik kepada Quran, gitu. Karena kuncinya itu adalah Al-Quran. Sama nama Al-Quran nggak ada pedoman untuk menjalani syariat Islam, nggak ada. Satu kan kita harus iman kepada Allah, yang kedua kita harus iman kepada Al-Quran. Selain kita iman, kita harus apa? Mengikuti apa yang telah ditetapkan kepada Al-Quran. Nah, contohnya iman yang Al-Quran itu yaitu membaca Al-Quran. Dan sampean harus tahu apa Al-Quran itu dan bagaimana proses turunnya dan bagaimana nama-nama lain Al-Quran itu apa saja. Nah, pelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengenal Al-Quran dan wahyu. Paham nggih? Jadi yang pertama yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, satu, pengertian Al-Quran, gitu. Yang kedua apa? Nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga, tahap turunnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Coba ada yang tahu nggak? Menurut bahasa
Coba dibaca saja ini. Udah ada ya? Coba dibaca, udah dibaca Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa, pakai bahasa Arab beberapa pendapat mengenai tulisan, bacaan dan asal usul kata Al-Quran. Sebagai dari mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah isim alam, ajalam atau kata nama yang Isim alam. isim alam atau kata nama yang tidak diambil dari kata apapun yang kemudian dimarifatkan dengan alif dan lam. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran adalah lafaz isim mustaq atau kata jadian yang diambil dari kata lain, dan ada juga yang berpendapat bahwa kata Al-Quran ambil dari kata dasar Qur'an yang artinya Jadi Al-Quran itu pada intinya artinya membaca. Berasal dari bahasa apa? Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Lah, pengertian Al-Quran itu menurut bahasa dibagi dari pengertiannya beberapa ahli. Satu menurut Al-Lihiyani. Dan yang lain, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, qara'a gitu. Qara'a itu kata fi'il loh, nggih. Artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata tasrif, qara'a yaqra'u Qur'anan berarti diambil dari masdarnya. Tasrif tersebut kata Qur'anan artinya bacaan. Isim masdar yang bermakna isim maf'ul, makru'un artinya yang dibaca secara berulang-ulang. Karena Al-Qur'an itu dibaca maka dinamailah Al-Qur'an. Yang kedua menurut Al-Asy'ari, kata Al-Qur'an adalah isim mustaq yang mengikuti wazan fu'lanun. Lafaz ini diambil dari kata al-qarnu yang memiliki arti menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan yang lain. Dengan demikian, dikarenakan ayat-ayat, surat-surat dan huruf-huruf dalam Al-Quran berkumpul menjadi satu dalam satu mushaf yang dinamai Al-Quran, maka lafaz Quran bukan dari isim mahmus, sehingga huruf nun dalam lafaz tersebut adalah asli lafaz, sedangkan huruf hamzah adalah huruf zaidah atau ziyadah atau tambahan. Itu menurut Al-Asy'ari. Yang ketiga ada menurut Az-Zujaj. Tolong bacakan. Sebagai jenenge Nizar. Ketok gak Zar? Menurut Az-Zujaj dan yang lain, lafaz Al-Quran berupa isim sifat sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun, sehingga harus ditulis dan dibaca dengan tambahan hamzah. Lafaz Al-Quran diambil dari kata Al-Qara, artinya jamak kumpulan, sebab semua surah ayat. Dan masih banyak napa itu pengertian Al-Quran menurut bahasa menurut beberapa ahli. Selanjutnya langsung ke Al-Quran menurut istilah. Nanti secara terminologi para ulama juga berbeda pendapat dalam memberikan definisi Al-Quran menurut istilah. Jadi intinya Al-Quran menurut istilah itu banyak sekali yang berpendapat. Nah di sini saya terangkan satu menurut ahli kalam. Yang kedua menurut ulama usuliyin, fuqaha dan ahli bahasa. Menurut ahli kalam yaitu Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang bijaksana, yang azali, tersusun dari huruf-huruf lafziyah, zihniyah dan ruhiyah. Atau Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas, mempunyai keistimewaan yang terlepas dari sifat-sifat kebendaan dan azali. Sekarang menurut ahli usuliyin, fuqaha dan ahli bahasa. Satu ada menurut sinten Ali As-Sabuni. Menurut Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mukjizat diturunkannya kepada penutup para nabi dan rasul. Siapa penutup para nabi? Sinten? Nabi Muhammad. Dengan melalui perantara sinten? Malaikat Jibril. Ditulis pada mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir yang dianggap ibadah dengan membacanya dimulai dari Al-Fatihah sampai diakhiri dengan An-Nas. Itu menurut Ali As-Sabuni. Ini adalah pengertian Al-Quran yang sering kita dengar, yaitu kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan ditulis berupa mushaf. Jadi sing sampean cekel niku lho nggih. Amen cekel sing sampean nggih ngaji iku jenenge mushaf.
Iku sinten sing nulis ya? Ada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi seperti Zaid bin Sabit. Jadi masa pengumpulannya itu sinten? Ayo, eling enggak? Masa pengumpulan Abu Bakar atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Masa penulisannya yaitu masanya Utsman bin Affan. Yang kedua ada menurut Abdul Wahab Khalaf. Ini ulama usul fikih. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Ruhul Amin yaitu Jibril alaihis ke dalam hati sanubari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus bersama lafal Arab dan maknanya benar-benar sebagai bukti bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah utusan Allah dan menjadi pegangan bagi manusia agar mereka terbimbing ke jalan yang benar, serta membacanya bernilai ibadah. Intinya pengertian Al-Quran itu biasanya ditutup seperti itu, membacanya bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu memang turun sebagai sebagai mukjizat, sebagai pelemah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Iya toh, sampean pernah dengar enggak ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran itu lengkap nggih? Terus kemudian enggak lengkap sih. Ini satu persatu berangsur-angsur nggih. Lalu banyak sekali dari orang-orang non-Islam atau bisa dikatakan kafir itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu langsung dari Allah, tapi mereka mengingkari bahwa mereka menganggap bahwa Al-Quran itu buatannya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Lalu mereka yang tidak percaya itu ditantang oleh Kanjeng Nabi, ditantang untuk membuat Al-Quran itu sama dengan isinya Al-Quran, tapi tidak ada yang bisa. Wa in kuntum terusannya fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati. Jadi wa in kuntum fi raibim, jadi ketika kalian semua kok fi raibim ada keraguan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dari Al-Qur'an yang kita turunkan, yang saya turunkan kepada Nabi Muhammad, terus fa'tu bisurati, jadi maka buatlah seperti Al-Qur'an satu surat saja. Kita fa'tu bisuratin terus hebat mim mithlihi, kan seperti Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim min nazzalna min fa'tu bisuratin mim mithlihi, terus fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum ka'an sing iso. Dan masih ada beberapa ayat lagi yang menjelaskan tentang itu. Paham nggih? Terus dan masih banyak Al-Qur'an menurut istilah dari beberapa ahli seperti Subi As-Soleh, ada Khudari Baik, gitu nggih. Selanjutnya langsung saja nama lain dari Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Qur'an yang pertama ada Al-Qur'an. Yang kedua ada Al-Kitab. Yang ketiga ada Al-Furqan. Dan seterusnya ada Al-Dzikir dan At-Tanzil. Apa yang pertama? Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikir, At-Tanzil. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan, yang melandasi hukum nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran itu sendiri. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-9. Bunyinya apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajran katsira. Diambil dari kata inna hadzal Qur'an. Yang kedua ada Al-Kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaba. Nggih ta? Laqad mongko lamun teman-teman anzalna wis nurunake sapa ingsun Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh kitaban ing kitab fihi dzikrukum. Fihi ing dalam kitab iku dzikrukum supaya napa ben awake dhewe eling kabeh. Afala takilun, apa to awakmu gak mikir gitu? Apa to awakmu gak memahami Al-Qur'an? Yang ketiga ada Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Nanti diambil dari kata Al-Furqan. Tabarakal mahasuci alladzi yang menurunkan nazzalal furqana, yang menurunkan Al-Furqan, yang dimaksud adalah Al-Qur'an ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, supaya menjadikan napa? Lil alamina napa? Sebagai peringatan bagi alam semesta, seluruh alam. Yang ketiga ada adzikrin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Inna nahnu stuhune kita nazzalna dzikra, nurunake sapa kita adzikra ing Al-Qur'an.
Yang seterusnya ada at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin. Jadi at-tanzil diambil dari kata latanzilu gitu. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Paham nggih dari sini? Nah, nama-nama tersebut selalu tepat jika dikaitkan dengan isi maupun fungsi Al-Qur'an, dan tidak satupun nama dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dilacak baik keserasiannya dari nama tersebut atau dari isi dan fungsi dari surat Al-Qur'an. 5 nama tersebut yang sering digunakan sehingga dikatakan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an bahwa Al-Qur'an memiliki 5 nama dan yang lain adalah sifat-sifat dari Al-Qur'an. Dan beberapa versi itu banyak. Maksudnya enggak hanya 5 itu gitu. Tapi di sini yang kuat adalah nama-nama Al-Qur'an itu sebenarnya ada 5 dan menyebutkan yang lain selain 5 itu adalah sifat-sifat dari Al-Qur'an. Paham ya? Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap-tahap turunnya Al-Qur'an. Yang dimaksud pada pembahasan ini adalah fase-fase disampaikannya kitab suci. Al-Qur'an mulai dari sisi Allah hingga langsung pada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Qur'an itu turun dari Allah sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an, bahwa kitab ini diturunkan secara bertahap yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Satu, ada tahap tahap pertama ada at-tanazzalul awal. Yang kedua ada at-tanazzalus sani. Yang ketiga ya tahap terakhir. Nah, tahap pertama itu yaitu tahap ini adalah Al-Qur'an diturunkan diturunkan ke Lauhul Mahfud, yaitu suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Lauhul Mahfud adalah sesuatu yang gaib dan seorang mukmin harus meyakini. Jadi teko pangeran gitu diturunkan ke Lauhul Mahfud. Yang kedua dari Lauhul Mahfud turun ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya atau langit yang terdekat dengan bumi. Dalil yang menunjukkan hal tersebut sangatlah banyak, di antaranya Quran surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus tahap terakhir yaitu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikatul Jibril. Paham nggih? Pertama dari Lauhul Mahfud, yang kedua ada Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, yang terakhir kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui sinten malaikat Jibril. Nah, ini ada video turunnya tentang Al-Qur'an. Bentar, bisa enggak ini? Nah, ini adalah kisah turunnya Al-Qur'an. Pada usia 40 tahun, Muhammad sedih menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan. Sekarang yang terakhir yaitu hikmah diturunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Satu, mempermudah menghafal Al-Qur'an terutama di masa awal penurunannya. Yang kedua, menumbuhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, agar ajaran-ajaran Al-Qur'an lebih mudah difahami. Yang keempat, memberikan makna agar kita membaca, memahami, mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Yang kelima, penetapan hukum dan pelaksanaannya bertahap dan terukur sebagaimana pada saat turunnya Al-Qur'an. Terima kasih. Dari penjelasan dari apa yang telah saya jelaskan, apakah ada yang tidak difahami? Cukup, nggih? Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Jadi berhitung yang cewek dulu coba. Iki nek piro iki? 1. Ada berapa muridnya? Cewek 7. Langsung dibagi 2 kelompok, ya toh? Lanang dibagi 2 kelompok. Langsung ngene. Muter. Nah. Muter toh? Itu udah ada soalnya belum? Muter dulu. Saya tri ben muter gak apa wis video nanti. Nah, itu kan sesuai itu toh. Jadi tugasnya apa? Tugasnya yaitu itu ditulis sesuai nama kelompoknya gitu di LKPD-nya, paham nggih? Terus berdasarkan yang sudah kelompok yang sudah
dibentuk, coba jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengertian Al-Quran, nama lain dari Al-Quran, dan tahap turunnya Al-Quran. Ayo dikerjakan. Andri, di video ini nih. Arek-arek lho ngerjakno iki lho. Nah. Dikerjakan semampunya nggih. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya sudah ditulis. Ada. Gimana, sudah selesai? Sudah. Silakan untuk perwakilan kelompok maju dari kelompok 1. Tolong dibacakan jawaban nomor 1 saja. Maju, enggak apa. Maju sini. Silakan, ayo. Masuk enggak wani. Yang lain mendengarkan, nggih? Silahkan dibaca. Nomor 1, jawabannya apa? Ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jangan duduk. Sekarang kelompok 3 dari cewek. Perwakilan ada yang maju. Tolong bacakan hasil kerja kelompok kalian yang nomor 2. Ayo dibacakan. Ngene. Ketok gak iki? Ngene. Sekene gak apa? Ngene ngarep kuwi lho. Nah. Sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Alkitab, Al-Furqan, Ad-Dzikr, Al-Quran, At-Tanzil. Mana benar gak anak-anak? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, benar. Ya mungkin cukup untuk pelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, coba saya tanya dulu, okay? Untuk refleksi sekarang, coba Mas siapa kayak Nizar, Nizar. Coba Mas Nizar, sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran, 3 saja. Ya benar. Terus Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Terus dari Baitul Izzah langsung kepada melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Mungkin sudah paham semua. Sudah paham semua ya? Untuk pelajaran pada pertemuan kali ini. Paham tenan ora? Nah, untuk apa itu? Mungkin minta PR enggak ini anak? Minta PR enggak? PR enggak? Untuk PR-nya nanti saya berikan kepada ketua kelas nggih. Untuk pelajaran pada minggu depan itu adalah nopo? Pengertian wahyu dan turunnya wahyu dan perbedaan Al-Qur'an dengan wahyu. Paham nggih? Paham mboten? Sebelum diakhiri, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa setelah belajar. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita akhiri dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah Bersama-sama. bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.